Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Fauzan Al-Bukhari, Masya Allah. Akhirnya datang juga nih di Digital Dialog Islam Aktual. Dialog Islam Aktual. Bagaimana kabarnya, Fauzan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Qadarullah, setelah pekan kemarin kan tertunda ya agenda kita ngobrol-ngobrol ringan di digital. Alhamdulillah pada pekan ini ya Allah memudahkan kita untuk berkumpul dan ngobrol-ngobrol ringan lah, insya Allah berfaedah ya. Taib, insya Allah sehat ya antum ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah makan siang kan? Sudah. Keluarga gimana kabarnya? Abi, Umi? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua. Sehat semua ya. Manggilnya biasanya apa? Abi, Umi? Abi, Umi. Umi ya? Iya. Biasa ya? Kirain ayah bunda gitu enggak ya? Enggak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya Taib, Ana mau nanya dulu nih sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya. Arti dari nama antum sendiri. Antum udah tahu kan? Sebenarnya apa tuh? Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman yang lain? Kalau arti dari nama Ana, Iya. Abdullah kan jelas nama yang terbaik lah. Iya, Terus Masya Allah. Iya. Abdullah dan apa? Abdurrahman. Abdurrahman ya, dua nama yang terbaik. Masya Allah. Ya, itu juga harapan orang tua juga. Iya. Terus juga Fauzan artinya unggul. Atau bisa juga Bisa. kesuksesan ya, Kesuksesan. kemenangannya. Iya, bisa. Terus kenapa pakai Al-Bukhari? Apakah antum dari Bukhara, Uzbekistan apa gimana nih? Saudaranya Imam Bukhari jangan-jangan. Oke, jadi awalnya kan sebenarnya orang tua itu dulu pas melahirkan anak. Iya. Antum ngomong-ngomong anak pertama ya? Iya, anak Masya Allah. Iya. yang pertama. Pas melahirkan anak itu dulu sebenarnya masih dibilang masih awam lah. Masih awam ya? Belum Belum ngaji. Iya, belum ngaji istilahnya ya. Kemudian lahir anak, kebetulan pas lahir itu Iya. nama tempatnya itu Jalan Bukhari. Oh, Jalan Bukhari. Masya Allah. Jalan Bukhari. Iya. Jadi ya orang tua dulu menamakannya itu. Maksud Bukhari itu karena lahir di Jalan Bukhari karena sesuai dengan tempatnya, ya udah akhirnya dinamakan antum dengan Al-Bukhari. Berarti nggak ada salahnya juga sih. Ya kan biasanya penisbatan itu kan tergantung dia lahir di mana, besar di mana gitu kan. Iya. Karena antum lahirnya di Jalan Bukhari, ya berarti nggak ada salahnya juga antum dinamakan Al-Bukhari ya. Masya Allah, barakallah. Jalan Bukhari ada di Bekasi. Ada di Bekasi ya. Berarti antum asli Bekasi nih ya. Masih asli Bekasi. Masya Allah, warga Bekasi. Kemudian setelah itu kan alhamdulillah ngaji gitu kan. Iya, Ngaji iya. belajar. Alhamdulillah. Setelah itu niatnya ganti. Oh, niatnya jadi ganti apa tuh? Yang awalnya hanya sekedar ya menamakan anaknya karena dia lahir di situ, sekarang niatnya Ya Supaya- harapan orang tua gitu supaya ya mungkin seperti Imam Bukhari. amin Allahumma amin ya. Meskipun ya mustahil ya menyamai, ya semoga jalannya, semangatnya dalam menuntut ilmu ya Iya. sama dengan beliau lah Al-Imam Bukhari. Iya. Rahimahullah, amin amin ya rabbal alamin. Ya berarti sebelumnya Abi itu malah belum tahu ada nama ulama Imam Bukhari apa seperti apa? Belum tahu juga. Belum tahu juga bahwa ada seorang ulama ahli hadis Bukhari, itu belum tahu Abi. Mungkin belum tahu. Mungkin belum tahu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Berarti setelah, kalau boleh tahu ya, setelah antum di usia berapa tuh Abi mulai ngaji gitu? Setelah Hana di usia usia berapa tahun ya? SD, SMP? Sebelum sekolah sih, Zat. Sebelum sekolah ya? Sekolah ya. Sudah mulai ngaji ya? Iya, sudah mulai. Berarti antum dulu waktu kecil ya merasakan tuh diajak Abi, Umi ngaji Iya, gitu ya? Dulu yang kajiannya masih jauh-jauh di Keramat gitu. Masya Allah. Masih awal-awal gitu. Iya, iya. Dulu antum yang paling inget tuh waktu diajak Abi, Umi itu kajian kemana tuh pertama waktu kecil? Kalau Ana dulu ingetnya
yang paling Ana inget ya, pertama kali diajak tuh di yang dekat itu. Deket di daerah Jakarta. Kalau di Jakarta Di yang antum ingat di Bekasi apa Jakarta nih? pertama kali Jakarta. Pertama kali di Pertama kali Jakarta. Ana ingat Oh, itu iya, di Jakarta Jakarta. di Krukut itu yang Oh, Ustadz di Krukut. Hakim. Masya Allah. Berarti ya sudah lumayan lama ya itu ya. Ustadz Abdul Hakim. Berarti antum ya alhamdulillah besar di keluarga yang memang sudah ngaji seperti itu ya bisa dikatakan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus selain di Krukut di mana lagi tuh? Terus juga kajian rutin juga dulu ada di Bulak Kapal di Masjid Amar Ma'ruf. Udah Ma'ruf, Zainal Ustadz Abidin. Zainal Abidin, Masya Allah. Zainal Abidin. Oh antum sempat ngerasain ya, Masya Allah. Anan tuh malah nggak sempat ngerasain tuh di situ. Keburu di nonaktifkan kan. Iya. Alhamdulillah sekarang beliau mulai aktif lagi tuh di mana? Baitul Ilmi ya. Baitul Ilmi. Ya, meneruskan ya kajian yang di Amar Ma'ruf itu. Iya. Masya Allah. Terus ya berarti ya alhamdulillah antum ini lahir dan besar lah ya di keluarga yang mengenal sunnah bisa dikatakan seperti itu ya. Taib. Kemudian berarti antum sekolah di sekolah yang IT kah atau di mana tuh? Iya. Waktu itu? Alhamdulillah dari TK itu di sekolah yang alhamdulillah sekolahnya sunnah lah. Sunnah. Oh, Masya Allah. Dari TK tuh? Iya dari TK. Masya Allah. Sebuah kenikmatan ya. Terus. Kemudian SD juga SDIT juga sama. SDT juga sama ya? Iya. Ke SDIT tapi anak di SDIT itu cuman sampai kelas 5 doang. Sampai kelas 5? Iya. Oh, ke kelas 6-nya kemana tuh? Setelah? Jadi ceritanya itu anak dulu pas di kelas 5 Ya. sempat nggak naik. Oh, sempat gak naik? Masya Allah. Karena kurang nilai atau karena sakit kan biasanya orang kan ya antara dua itu ya. Entah dia kurang absennya atau kurang nilainya seperti itu. Kurang nilai lah. Kurang nilai? Kurang nilai. Nilai apa tuh pas itu? Kok bisa sampai gak naik kelas? Jan. Pelajaran umum. Oh, pelajaran umum ya? Matematika? Ya seperti itu. Matematika ya? Masya Allah. Matematika terus ya. Jadi peralihan naik kelas dari kelas 5 ke kelas 6 ya? Itu gak naik? Enggak. Kemudian yang memutuskan untuk pindah? Pas kelas 5 itu nggak naik, anak pindah ke Pondok Tahfidz. Pondok Mulai dari Tahfidz. situ Pondok Tahfidz. Masya Allah. Ya. Terus kemudian awal-awal mondok itu anak nggak betah di pondok tersebut, nggak betah. Oh, Masya Allah. Nggak betah. Tunggu. Sebelum itu berarti yang menginginkan pindah itu dari antum atau dari abi antum? Kan biasanya kalau anak nih nggak naik kelas, waduh gimana ya sama teman-teman nanti sekelas bareng adik kelas lagi, ada perasaan malu, sungkan gitu. Atau emang abi antum ya sudahlah karena anak sudah nggak naik kelas, akhirnya kami pondokkan di Pondok Tahfidz seperti itu. Gimana? Awalnya anak karena malu saat. Oh, karena malu ya. Malu. Namanya anak kecil dulu kan ya. Kalau nggak naik kelas ya. Iya, malu sekelas sama adik kelas anak gitu. Iya. Kemudian anak mondok Iya. pindah gitu kan. Berarti keinginan antum sendiri ya udah bi pondokin Fauzan aja gitu. Pondokin anak. Dia bilang dari awal anak apa namanya? Bilang mondok gitu kan. Iya, mondok. iya. Kemudian ya di awal-awal karena awal-awal mondok set ya. Iya. Akhirnya nggak betah cuma 3 bulan. Apalagi masih SD ya. Iya masih Masih SD lagi. 3 bulan. Nah itu masuk anak kelas 5 lagi Set. Oh, kelas 5 lagi. Iya. Ya emang dari ulang ya. Karena memang kelas 5-nya nggak naik. Iya kelas 5-nya nggak naik. Iya. Habis itu dari ulang kelas 5-nya kemudian karena 3 bulan nggak betah keluar lagi yang. Iya. Oh, berarti di pondok yang pertama ini antum masukin keluar. Iya. Pondok apa tuh kalau boleh tahu? Sekarang nama pondoknya kurang tahu Set, lupa. Kurang tahu ya. Udah ganti juga Udah ganti. Oh, Masya Allah. Masih di daerah Bekasi itu. Daerah Kerawang Set. Daerah Kerawang. Oh, Masya Allah. Dulu anak mondok rumah tahfidznya masih rumah kayak rumah biasa gitu. Berarti ini yang pondok pertama antum ini bentuknya rumah ya? Iya. Nggak pondok yang areanya luas gitu ya? Enggak. Taib. 3 bulan nggak betah. Iya. Masya Allah. Terus setelah 3 bulan nggak betah, pindah lagi. Anak keluar sempat merasakan hampir setahun di rumah Set. Setahun di rumah. Anak nggak sekolah. Oh, berarti
libur lah ya. cuti dulu, cuti setahun, masya Allah. Iya. Terus habis itu karena nunggu pendaftaran acara berikutnya kan. Iya. Iya, berarti kepotong kira-kira 9 bulan lah ya. Iya. 9 bulan karena sekolah sudah pada mulai semua, ya antum otomatis harus tinggal di rumah dulu kayak gitu ya. Tinggal di rumah dulu. Ya, belajar sama orang tua. Nah, itu mengisi waktu Abi Umi supaya antum nggak diem aja di rumah. Akhirnya Abi Umi ngisi waktu antum dengan apa tuh? Iya, Umi juga suka bimbing ngaji. Tilawah. Masya Allah, barakallahu fiik. Toib. Ya, berarti ketika antum keluar itu memang sudah dari SD yang sebelumnya ya? Itu sudah ada hafalan sebelumnya? Dari SD sebelumnya alhamdulillah sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada pas kelas 5 itu 3 juz lah. 3 juz. Kemudian ketika di rumah ya melanjutkan hafalan itu. Murojaah dulu ya. Murojaah sama biasanya siapa yang nyimakin, Umi apa Abi? Kalau Abi dulu kan waktu di rumah, dulu Abi masih kerja. Oh, masih kerja masuk pagi pulang iya, malam gitu. Jadi sama Umi, Pak. Akhirnya Umi yang nyimakinnya, masya Allah. Ya karena biar bagaimanapun ya, ibu itu adalah madrasah pertama ya bagi anak-anaknya. Taib. Kemudian antum selama menghafal Al-Quran kan pasti ada banyak tips-tips agar menghafal mudah dan menghafal itu cepat masuk. Nah, tips dan trik yang selama ini antum pegang dan menjadi acuan antum dalam menghafal, apa mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman gitu? Kalau saat ini ya? Iya. Penghafalnya, jadi sebelum menghafal tuh dibaca dulu ya. Dibaca dulu sampai lancar yang mau dihafal. Misalnya kita mau menghafal 1 halaman nih. Iya. Contoh kita mau menghafal 1 halaman. Iya. Nah, habis itu kita butuh waktu 30 menit lah. 30 menit untuk baca. Jadi bacanya berapa kali tuh, Zan? Kan setengah halaman dulu. Oh, setengah halaman dulu dibaca 10 menit. 10 menit dibaca. Terus ya temponya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat lah. Berarti inilah ya apa tingkatan temponya? Kan ada hadar, ada tadwir, tahqiq. Ada tahqiq ya. Berarti tingkatan tahqiq ya. Tadwir. Oh, tadwir. Tadwir agak ini dong. Kalau tadwir lambat ya? Tadwir nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat ya. Oh iya. Kalau tahqiq yang lama ya buat pengajaran ya. Tadwir berarti ya. Tingkat apa? Tempo tadwir lah ya. Terus habis itu kita baca 10 menit. Iya. Kemudian 10 menit yang kedua buka tutup. Oh. Iya. Buka tutup. Setengah halaman itu. Iya, fokus di setengah halaman dulu. Setengah halaman dulu ya. Dulu. Buka tutup. Kalau misalnya kita ingat ditutup. Kalau misalnya kita agak lupa dibuka. Nanti tutup lagi. Buka lagi kayak gitu. Kayak sampai gitu. 10 menit. 10 menit ya. Terus kemudian 10 menit yang ketiga baru bil ghaib semua. Bil ghaib ya. Insyaallah nyangkut. Ya, berarti untuk 1 halaman tuh kita butuh 1 jam kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam, masya Allah. Taib. Selama ini kan soalnya teman-teman mungkin ya termasuk Ana juga kalau ngapal itu ya udah nggak dibaca dulu langsung ngapal gitu karena buru-buru kelamaan nih segala baca ya ternyata membaca aja juga mempermudah dalam menghafal ya malah ya karena kita kan jadi tahu apa kalimat-kalimat kata-kata yang kurang dihafal. Mungkin juga sebelum membaca salah satu tipsnya di-storekan dulu ya bacaan kita ke Ustadz ya. Kayak gitu Ustadz yang fasih gitu kan membaca di-storekan dulu biar kita tahu mana yang benar mana yang salah. Ya. Jangan sampai ketika kita sudah nyangkut, sudah nempel di kepala kita menghafalkan cara baca yang salah ya. Tayyib barakallahu fikum. Cukup ini juga sih ya. Cukup menarik juga cara menghafalnya. Kan ada cara menghafalnya itu dia menghafal tapi tanpa dihafal. Menghafal tanpa dihafal. Nah, dibaca terus. Ya, Ana juga pernah dengar tuh. Jadi gimana tuh?
menghafal tanpa menghafal berarti nggak menghafal dong. Iya, dia dibaca doang. Oh, dibaca doang. Terus baca banyak gitu. Nah itu buka tutup apa gimana tuh? Enggak, dibaca terus. Dibaca terus. Kemudian ketika sudah sampai berapa puluh kali mungkin ya baru ditutup gitu ya. Iya, baru. Masya Allah, menghafal tanpa menghafal. Jadi sebenarnya dalam menghafal Al-Quran ini ya tergantung dari nyamannya kita ya Zan ya. Iya. Jadi banyak tips yang disarankan dari Ustadz, Syekh dan guru-guru. Sudah kita tinggal milih mana yang cocok buat kita dan konsisten di situ ya. Iya. Intinya Istiqomah. istiqomah ya dalam menghafal. Jangan ya anggot-anggotan lah kalau bahasa orang kampungnya ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian terakhir nih sebelum ditutup kan qori yang paling antum senengin, boleh tahu siapa? Karena kalau qori yang paling favorit sih Iya. nggak ada. Nggak ada. Maksudnya, ya paling Ana suka qori-qori Timur Tengah gitu. Timur Tengah ya. Kayak Imam Masjidil Haram gitu kan. Imam Haramain. Iya. Siapa yang biasanya antum seneng dengerin gitu? Syekh Abdullah Matrud biasanya. Oh, Syekh. Enggak, Syekh Sudes. Syekh Sudes Iya. ya. Yang sering antum pakai nadanya biasanya niru siapa tuh? Kalau Ana niru-niru gitu Ana Enggak terlalu ini ya. Nggak. Pakai nada sendiri aja Iya, ya. sendiri aja. Tayyib, barakallahu fikum. Terus ayat favorit. Karena ayat favorit itu surat Al-Hujurat. Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Al-Hujurat. Juz berapa Al-Hujurat? Al-Hujurat itu juz 26. Juz 26 ya. Iya. Masya Allah. Nah, itu kenapa menjadi ayat favorit antum? Apakah karena maknanya atau ada kenangan ketika menghafalnya kayak gitu kan? Ya, Anda juga suka sama artinya juga. Suka sama maknanya ya. Bukan karena ada kenangan ketika menghafalnya. Enggak ada ya, karena dulu waktu menghafal itu ayat yang mudah lah bisa. Ayat yang mudah ya. Hafal. Soalnya sering diulang-ulang. Kalau kan ada kadang seorang penghafal Al-Quran nemu ayat yang paling susah gitu ya. Nah, antum ketika itu surat apa tuh yang paling susah? Karena surat yang paling susah waktu itu surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Lumayan susah. Karena kata-katanya yang Ya. Ayatnya pendek-pendek terus juga. Nah, pendek-pendek kenapa susah tuh? Kalau pendek Malah ngapalin urutannya yang ini ya. Yang susah. ya. Malah enak yang panjang sekali. enak kan yang ayat panjang kali. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, tapi terakhir nih sebelum ditutup mungkin teman-teman di sini pengen ya mendengarkan bacaan antum lah yang tadi menjadi ayat favorit Al-Hujurat. Ayat berapa sampai berapa? Ayat berapa ya? Ya belasan. Ya pokoknya itulah ya. Lupa. Coba mungkin bisa dibaca sedikit sebelum ditutup ya. Fauzan. Taib, tafadhal maskur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير